Hai guys, balik lagi di channel aku, Chania Amelia. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi hari ini aku mau bersih-bersih kamar, sekalian mau decluttering barang-barang yang ada di kamarku ini karena bentar lagi mau pindahan rumah. Jadi aku mau meminimalisir barang-barang dulu. Hal pertama yang dilakukan sebelum bersih-bersih adalah memperbaiki tirai jendela yang sebelumnya udah agak kendor gitu. Jadi ini dibantu sama suami biar dikencengin lagi. Setelah urusan jendela selesai, aku lanjut bersihin dan rapiin rak perapian pajangan ini. Nah, rak ini adalah tempat aku biasanya bikin konten review barang-barang di IG Story, IG Reels, dan TikTok. Makanya rak ini setiap hari harus terlihat rapi. Di atas rak perapian ini sih biasanya aku taruh kayak skincare, body care, dan untuk alat-alat makeup. Jadi kalau misalnya aku mau siap-siap berangkat ngantor, nggak ribet gitu nyari-nyarinya. Dan untuk di bagian bawahnya aku nggak terlalu naruh barang banyak karena memang di bagian bawah ini sering banget aku jadiin untuk latar belakang pada saat aku bikin konten. Selanjutnya aku bersihin area drawer. Nah, di atas drawer ini aku taruh TV dan pajangan-pajangan yang lain, kayak ada silver play button aku juga. Dan area TV di atas drawer ini paling sering banget berantakan karena memang kalau misalnya abis ambil-ambil barang itu kayak nggak ditaruh lagi pada tempatnya gitu. Makanya area sini juga harus sering banget dibersihin. Nah, area di belakang TV juga harus rutin banget dibersihin karena biasanya sering banget debu-debu menumpuk di sana. Terus supaya area TV ini kelihatan lebih rapi, aku juga ada naruh bunga artifisial yang kayak bunga tulip gitu, jadi cantik banget kan tampilannya. Nah, sekarang aku lanjut mau decluttering dulu. Jadi rak drawer ini juga aku gunakan untuk nyimpen pakaian anakku dan barang-barang lainnya kayak kabel-kabel, buku, barang elektronik, barang-barang endorsan yang kecil-kecil, dan lain sebagainya. Biasanya saat decluttering ini aku akan pisahin mana barang yang tetap di keep, mana barang-barang yang akan dibuang, dan mana barang-barang yang di pre-love atau dijual lagi. Nah, followers aku biasanya suka banget nih menantikan jadwal pre-love-ku karena memang barang-barang yang aku jual adalah barang-barang yang masih layak pakai, yang kondisinya tuh masih bagus banget tapi udah nggak aku butuhin lagi karena emang udah numpuk gitu. Setelah decluttering selesai, ini aku mau naruh pajangan-pajangan lagi ke atas rak drawernya, dan ini dia silver play buttonku yang udah aku dapetin dari tahun 2020. Aku sayang banget sih sama silver play buttonku ini. Nah, terus aku lanjut untuk ngebersihin area kasur. Di sini juga aku sekalian mau ganti spray juga karena biasanya aku jadwal ganti spray itu sekitar 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Nah, di sini spray yang tadinya bermotif gitu aku ganti dengan warna spray yang kotak-kotak tapi ada 2 warna gitu, jadi kelihatan lebih estetik aja dan cocok aja dengan warna kamarku. Nah, ini dia deh hasil kamarku setelah dibersihin, jadi kelihatan lebih rapi dan cozy banget kan. Nggak terasa hari udah sore, kebetulan cuaca lagi gerimis, jadi suasananya itu cocok banget buat nyantai di kamar yang udah bersih sambil ngopi dan menatap ke area luar jendela. Tapi di sini aku nggak cuma nyantai, aku sekalian mau nyatet budget untuk pindahan rumah aku nanti. Nggak terasa ya, setelah menunggu kurang lebih sekitar 1,5 tahun pembangunan, akhirnya rumahku jadi. Dan budget yang aku siapin untuk pindahan nanti itu ada 3 sih poinnya. Budget yang pertama, aku harus nyiapin ongkos mobil box pindahan plus jasa angkutnya juga, itu aku keluarin budgetnya sekitar 500.000. Kemudian yang selanjutnya budget untuk beli kardus untuk packing itu sekitar 300 ribuan, dan yang terakhir budget untuk bayar biaya IPL 6 bulan ke depan. Nah, kebetulan rumah baru yang aku ambil itu ada di dalam klaster dan syarat untuk serah terima unit nanti itu harus bayar IPL 6 bulan ke depan, dan biaya IPL per bulannya itu adalah 470.000. Oke, jadi barusan aku habis nyatet budget untuk pindahan nanti karena kebetulan beberapa hari lagi aku mau pindahan rumah, dan di sini aku pengen berbagi tips cara mengelola keuangan versi aku karena sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak banget temen-temen yang nanyain gimana sih cara aku nabung supaya bisa kebeli rumah gitu. Nah, sebenarnya sih cara aku ngelola keuangan itu masih sama ya kayak dulu, karena dulu aku juga pernah bikin cara mengelola keuangan versi aku di video-video aku yang udah sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi untuk tips yang pertama yaitu budgeting, dan budgeting ini menurut aku penting banget ya. Kalau misalnya kita punya pemasukan itu langsung kayak dipos-poskan kebutuhannya buat apa aja, entah itu buat nabung, buat sedekah, buat pengeluaran sehari-hari, misalnya kayak bayar wifi, listrik, tagihan Netflix, dan lain sebagainya. Nah, untuk budgeting ini biasanya aku menggunakan salah satu produk dari Bank Raya, itu namanya adalah Saku Budget, dan ini tuh benar-benar memudahkan aku banget untuk
untuk mempos-poskan kebutuhan aku dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku benar-benar rekomendasiin banget sih produk dari Bank Raya ini yang Saku Budget ini, karena benar-benar ini memudahkan aku banget gitu untuk ngebudgeting. Oke, terus untuk tips yang kedua, aku itu selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Jadi nggak pernah di skip setiap bulannya itu, supaya kita tahu nih apakah pengeluaran kita itu lebih besar daripada penghasilan atau malah sebaliknya. Nah, kemudian untuk tips yang ketiga, aku selalu evaluasi nih setiap laporan keuangan aku itu setiap bulannya, apakah ada yang boncos nggak misalnya bulan ini atau nggak sesuai dengan budget gitu. Jadi kita perlu evaluasi lagi. Kalau misalnya pengeluaran yang kita lakukan pada bulan itu tuh melebihi budget, itu kita bisa memperbaikinya di bulan-bulan yang berikutnya. Dan tips yang keempat, cara mengelola keuangan versi aku, dan ini kan banyak banget nih teman-teman yang nanya, Kak gimana sih supaya ketika kita pengen sesuatu itu selalu tercapai gitu. Nah, inilah fungsinya untuk selalu bikin target tabungan impian. Nah, jadi ketika kita udah punya impian, kita harus capai target impian itu kapan, kita bikin tabungan untuk mencapai impian ini gitu. Jadi kita harus fokusin, misalnya sebulan kita harus nabungnya tuh berapa. Kalau aku nabung itu, misalnya kita punya penghasilan, itu langsung dikeluarkan untuk tabungan impian itu. Jadi kita itu nabung bukan dari sisa pengeluaran ya, bukan. Harus dikeluarin dulu di awal untuk budget tabungan ini, bukan di akhir. Kalau misalnya kita punya target tabungan 5 juta dalam sebulan, ya udah ketika kita punya penghasilan 10 juta, itu yang 5 juta harus dimasukin dulu nih. Nah, sisanya 5 juta barulah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan biasanya untuk tabungan impian ini aku nggak mau rugi dong, jadi aku itu selalu mencari cara gimana nih caranya supaya tabungan aku ini tetap mendapatkan untung. Nah, salah satu cara gimana supaya tabungan kita ini bisa mendapatkan keuntungan, aku menggunakan fitur Saku Pintar dari Bank Raya. Untuk fitur Saku Pintar ini kita itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 4% dari total tabungan kita, dan itu bener-bener kayak bikin target tabungan kita itu tuh cepet tercapainya. Jadi dalam mengelola keuangan ini aku itu ada menggunakan dua fitur dari Bank Raya. Yang pertama itu ada Saku Budget, sama yang kedua itu ada Saku Pintar. Ini benar-benar ngebantu banget sih dalam aku mengelola keuangan. Bank Raya itu mengadakan kuis ataupun giveaway dengan hadiah total jutaan rupiah plus merchandise juga. Tenang aja, syaratnya itu benar-benar gampang banget. Kalian itu cukup ceritakan pengalaman kalian dalam mengelola keuangan, tapi cerita pengalaman kalian ini kalian tulis di kolom komentar video aku yang ada di channelnya Bank Raya. Nanti untuk link videonya aku bakal taruh di sini, kalian tinggal klik aja. Dan di video aku yang ada di channelnya Bank Raya itu aku juga membagi tips-tips cara mengelola keuangan versi lengkapnya, kalian tonton aja nanti di sana. Dan dari kuis ini 5 orang kawan Raya yang beruntung dengan ceritanya yang menarik akan mendapatkan total hadiah jutaan rupiah plus merchandise juga nih guys. Oke, sekian dulu untuk video daily vlog aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.